Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channelku Rineti Siringoringo. Di video kali ini kami akan membahas tentang psikopatologi dari psikologi klinis. Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, and comment video ini untuk menambah wawasan luas buat teman-teman semuanya. Yang pertama, saya sendiri Rineti Siringoringo. Kemudian ada Franz Lasdo, ada Tasya Yowanda, ada Visi Eno, ada Syafina, ada Puspa Adisti, ada Aprilion Eka Putri, dan yang terakhir ada Eka Gia. Semoga video kami bermanfaat buat teman-teman semuanya dan check it out. Gejala ketidaksejahteraan atau ketidakbahagiaan merupakan fenomena yang seringkali terjadi dalam kehidupan manusia. Gejala ini berwujud gejala kecemasan. Orang yang lebih sering mengalami gejala ini dan lebih sering mendapati gejala ini, merekalah yang disebut dengan abnormal. Karena semakin banyaknya perilaku yang aneh dan menyeleneh, akhir-akhir ini ditemukannya gejala patologis. Patologi adalah pengetahuan tentang gangguan atau penyakit, sedangkan psikopatologi adalah cabang ilmu psikologi yang menyelidiki tentang gangguan mental, gangguan jiwa, ataupun keadaan abnormal lainnya. Kemudian, psikopatologi adalah ilmu khusus untuk menguraikan keadaan psikis, abnormal atau tidak normal. Penelitian dan uraian jenis pengalaman ini dinamai dengan psikopatologi dan fenomenologi, yang sangat baik untuk memahami keadaan pasien. Pemahaman demikian tidak objektif dan tidak menjelaskan gejala yang dialami pasien dan pengalaman yang dialami oleh pasien. Untuk menemukan penyebabnya, kita harus mencari penjelasannya pada faktor genetika, metabolik, dan lingkungan. Nama saya Tasya Yowanda. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang psikopatologi di dalam psikoklinis. Jadi yang pertama itu ada, menurut Atkinson, terdapat 6 kriteria untuk menentukan kesehatan mental seseorang, yaitu ada yang pertama, adanya persepsi yang realistis dan efisien, dan individu harus mampu mengevaluasi apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada mengenali diri sendiri, baik berkaitan dengan kesadaran ataupun motifnya. Yang ketiga, ada kemampuan untuk mengendalikan perilaku secara sadar. Seperti individu harus mampu menahan perilaku yang agresif. Yang keempat, memiliki harga diri dan diri individu tersebut dapat diterima oleh lingkungan sekitarnya. Yang kelima, individu harus mempunyai perasaan dalam membentuk ikatan kasih, seperti tidak harus menuntut berlebihan kepada orang lain, mampu memuaskan diri sendiri, atau mampu memuaskan diri orang lain. Dan yang terakhir itu, yang keenam, individu harus mempunyai jiwa yang antusias yang mendorong individu tersebut. Yang keenam, individu harus mempunyai jiwa yang antusias yang mendorong individu tersebut untuk mencapai produktivitas. Jadi, psikopatologi itu dia berhubungan dengan pengalaman yang subjektif. Bisa disimpulkan bahwa psikopatologi itu merupakan studi yang mempelajari tentang gejala gangguan jiwa pada manusia. Psikopatologi juga merupakan studi tentang penyakit mental dan perilaku yang tidak normal terhadap manusia. Sering bisa dikatakan dalam istilah lain, psikologi abnormal itu sering disamakan dengan psikopatologi. Bawa masker tapi tak dipakai. Bagaimana selamat kalau masih abai? Mari peduli pintar. Pakai selalu masker dan jangan lagi gentar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah psikopatologi. Ya, sebelum
sebelumnya psikopatologi ini adalah proses perkembangan gangguan mental. Ini sudah berkembang dari zaman Yunani kuno sampai hingga zaman modern sekarang. Pada zaman Yunani kuno dulu, banyak orang mengatakan bahwa psikopatologi atau yang sering disebut dengan perilaku abnormal disebabkan oleh pengaruh roh jahat atau kekuatan setan. Ya teman-teman, jadi zaman dulu itu psikopatologi ini bentuknya unidimensial. Jadi mempercayai bahwa psikopatologi terbentuk karena satu aspek. Tetapi seiring berjalannya waktu, penelitian ini tidak bisa diterapkan. Jadi sebuah psikopatologi dijelaskan dari beberapa dimensi. Meskipun demikian, terkadang ada satu dimensi yang menonjol seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Tetapi biasanya kita menjelaskan dari aspek yang multidimensial. Jadi yaitu ada 5 aspek yang merupakan pendekatan atau paradigma yang menjelaskan tentang psikopatologi, yang menjelaskan yang mampu mempunyai penjelasannya. Pendekatan medis pada gangguan mental itu seperti sejak 2 abad terakhir, konsep gangguan mental sebagai penyakit yang disebabkan oleh faktor natural dan dapat dijelaskan secara ilmiah merupakan pandangan yang cukup dominan. Para dokter berusaha menjelaskan bentuk dan jenis penyakit mental, menemukan penyebabnya, ciri-ciri, dan mengembangkan metode treatment yang tepat. Anggapan dokter adalah bahwa setiap terjadi perilaku yang patologis merupakan penyakit susunan saraf. Penelitian dalam hal ini sudah banyak dilakukan. Tradisi psikiatri medis paling terwakili oleh Emil Kraepelin pada tahun 1855 sampai 1926. Ia mencoba mendaftar gejala-gejala yang tampak dari disfungsi mental, kemudian mengklarifikasikan pasien berdasarkan pola simptom. Pendekatan psikologis pada gangguan mental. Yang pertama, psikopatologi tidak hanya mengenengahkan konsep penyakit psikologikal functioning, tapi juga mentengahkan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor psikologis. Orientasi psikogenik muncul pada studi tentang histeria, yaitu studi kondisi neurotis yang sering ditandai dengan gejala fisik seperti mati rasa, kebutaan, dan juga gejala behavioral seperti kehilangan memori, kepribadian, atau kondisi emosi yang tidak menentu. Pada abad 18 dan ke-19 di Eropa banyak dijumpai subjek yang mengalami simptom histeria tersebut. Untuk menjelaskan terjadinya histeria tersebut, muncul beberapa pandangan yang berorientasi psikogenik. Salah satunya adalah Dr. Australia Franz Anton Mesmer pada tahun 1734 sampai 1815. Studi tentang histeria ini menggunakan metode hipnotis. Di bawah kondisi hipnotis, pasien dengan histeria dapat memunculkan kembali simptom histeria yang biasanya muncul. Hipnotis kemudian menjadi suatu metode yang penting dalam treatment psikologis, terutama psikoanalisa yang biasa menggunakan asosiasi bebas dan interpretasi mimpi untuk mengeksplorasi alam bawah sadar. Selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam gangguan psikopatologis. Gangguan psikopatologis ini terbagi menjadi 8. Yang pertama itu ada gangguan persepsi. Menurut Bimual Gito tahun 2001, persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan yang diterima oleh individu atau organisme dan aktivitas yang terintegrasi dari dalam diri individu. Lalu, persepsi ini merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, di mana proses diterimanya stimulus oleh alat indera.
kemudian adanya perhatian dari individu, lalu diteruskan ke otak, kemudian individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya. Lalu selanjutnya itu yang kedua ada gangguan bentuk pikir. Di sini kita harus bisa membedakan antara bentuk dan isi pikir. Kalau isi pikir itu apa yang kita pikirkan atau apa yang dipikirkan. Kalau bentuk itu cara kita berpikir. Lalu yang ketiga itu ada gangguan isi pikir. Di sini tuh yang terganggu itu buah pikirannya atau keyakinannya, tapi bukan cara penyampaiannya. Lalu selanjutnya itu yang keempat itu ada gangguan emosi atau afek, di mana keadaan emosi yang menyebabkan gangguan pada diri seseorang, baik karena emosi yang ditimbulkan itu terlalu keras atau emosi itu nggak hadir. Karena pada hakikatnya itu nggak ada emosi yang positif ataupun negatif, tergantung dari persepsi dan akibat yang dialami oleh individu tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan macam-macam gangguan psikopatologi. Yang kelima ada gangguan perilaku motorik. Gangguan perilaku motorik adalah ketidakmampuan individu mengekspresikan perilakunya sendiri. Setiap perbuatannya tidak dilandasi pada motif dan tujuan. Lalu yang keenam ada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran adalah kesulitannya seseorang untuk merespon lingkungan sekitarnya, sehingga dia sulit untuk mengenali dirinya sendiri, orang lain, tempat, dan waktu. Lalu yang ketujuh ada gangguan ingatan. Gangguan ingatan yaitu kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, dan mengingat kembali memori-memorinya. Lalu yang ke-8 ada gangguan pengalaman diri. Gangguan pengalaman diri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada depersonalisasi. Depersonalisasi adalah kehilangan perasaannya sendiri. Perasaannya tidak nyata. Dan yang kedua ada derealisasi, yaitu objek dan orang tidak lagi tampak nyata, tidak merasa mengalaminya, dan tidak merasa mengalaminya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala pada psikopatologi. Yang pertama yaitu ada gejala gangguan mental pada kesadaran. Di sini di mana kondisi kesigapan mental individu dalam menanggapi rangsangan dari luar maupun dari dalam. Gangguan kesadaran seringkali merupakan pertanda rusaknya organik pada otak. Contohnya yaitu kesadaran berkabut, di mana suatu perubahan kualitas kesadaran individu tidak mampu berpikir jernih, atau bisa jadi tampak bingung atau sulit untuk memusatkan perhatiannya. Yang kedua yaitu gejala gangguan mental pada kognisi, di mana individu mengetahui atau mengenal mengenai benda atau keadaan atau situasi yang dikaitkan dengan pengalaman pembelajaran dan kapasitas intelijensi seseorang. Gejala pada kognisi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gejala gangguan mental pada perhatian atau konsentrasi, di mana usaha untuk mengarahkan aktivitas mental pada pengalaman tertentu. Yang kedua ada gejala gangguan mental pada orientasi, di mana kemampuan individu untuk mengenali objek atau situasi sebagaimana adanya. Bisa itu mengenali tempat, mengenali orang, atau mengenali secara tepat waktu di mana individu itu berada. Yang ketiga yaitu ada gejala gangguan psikologi pada emosi atau perasaan, di mana individu merasakan apa yang dihayati secara sadar, bersifat kompleks. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama gejala gangguan mental pada memori atau daya ingat, di mana individu mengelola informasi meliputi perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan kembali. Contohnya itu seperti amnesia, di mana individu tidak mampu mengingat sebagian ataupun seluruh pengalaman di masa lalu. Dan yang kedua yaitu gejala gangguan mental pada afek, di mana respon emosional saat sekarang dapat dinilai lewat ekspresi wajah, pembicaraan, sikap, dan gerak-gerik tubuhnya. Melanjutkan, gejala gangguan psikologis pada proses berpikir.
Yang pertama, proses pikir primer. Secara normal, ditemukan pada mimpi, tidak normal seperti pada psikosis. Yang kedua, gangguan bentuk pikir atau arus pikir. Gangguan arus pikir dengan ide-ide yang berpindah dari subjek ke subjek yang lain yang tidak berhubungan sama sekali. Yang ketiga, inkoherensia. Pikiran yang secara umum tidak dapat kita mengerti. Yang keempat, flight of ideas, yaitu pembicaraan tidak ada hubungan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, circumstantial, yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tetapi sampai pada tujuan pembicaraan. Dan yang keenam, tangensial, yaitu pembicaraan yang berbelit-belit tapi tidak sampai pada tujuan pembicaraan. Selanjutnya ada gejala gangguan psikologis pada isi pikir. Yang pertama, kemiskinan isi pikir, yaitu pikiran yang hanya menghasilkan sedikit informasi dikarenakan ketidakjelasan. Kedua, waham atau delusi, yaitu suatu perasaan keyakinan atau kepercayaan yang keliru. Beberapa jenis-jenis waham adalah yang pertama, waham bizar, waham sistematik, waham nihilistik, waham somatik, dan waham paranoid. Ketiga, obsesi, pikiran yang selalu muncul meski berusaha untuk menghilangkannya. Dan yang terakhir ada gejala gangguan psikologis pada persepsi. Beberapa contohnya adalah yang pertama, depersonalisasi, yaitu suatu kondisi patologis yang muncul sebagai akibat dari perasaan subjektif. Yang kedua, derealisasi, yaitu perasaan subjektif bahwa lingkungannya menjadi asing, tidak nyata. Dan terakhir adalah ilusi, yaitu suatu persepsi yang keliru atau menyimpang dari stimulus eksternal yang nyata. Terima kasih.